Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu dan para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat kembali berjumpa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Mar'ah, Mi'atu hadisin muntaqatun min ahadisil mar'ah, yaitu kitab pondasi pokok seorang wanita, berisi 100 hadis yang berkaitan tentang wanita. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang permasalahan dalam rumah tangga. InsyaAllah pada hari ini kita melanjutkan masih dalam pembahasan rumah tangga yaitu pada masalah 3 kondisi yang mana bohong itu tidak disebut sebagai bohong, ya. Berbohong itu tidak disebut sebagai berbohong, ya. Insyaallah ibu-ibu sekalian, para akhwat dan ummahat, kita langsung saja membaca hadis nomor 77. Berkata penulis, laisat kullu al-buyuti qa'imatan alal hubbi. Kata menulis, tidak semua rumah tangga itu berdiri di atas rasa cinta. Bal qad taqumu alal kadhibi al halal. Bisa jadi rumah tangga itu terjalin, ya, ada ucapan-ucapan yang dalam tanda kutip tidak jujur agar rumah tangga itu tetap berdiri, gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, rumah tangga kita itu tidak sepenuhnya atau tidak seluruhnya cinta semua, itu enggak, ya. Tapi pasti ada kalanya kita tidak cocok dengan suami, tidak cocok dengan istri, ya. Mungkin makanan istri tidak pas di lidah kita. Mungkin sikap suami tidak pas dengan kebiasaan kita, gitu ya. Mungkin harapan kita tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh suami. Maka bisa jadi untuk menghilangkan sikap-sikap seperti itu butuh kita dalam tanda kutip, ya ibu-ibu sekalian, membohongi diri sendiri, gitu, ya. Membohongi diri sendiri. Tujuannya apa? Agar rumah tangga ini tetap berdiri, agar rasa cinta itu tumbuh. Nah, gitu ya. Itu kata penulis begitu. Dalilnya mana? Beliau membawakan dalil dari sahabiyah, seorang sahabat wanita, Ummu Kulsum. An Ummi Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Dari sahabat Ummu Kulsum binti Uqbah, dia berkata, kata beliau, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa? Yurakhisu fi syai'in minal kadhib. Kata beliau, aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin atau memberikan keringanan, ya. Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW mendengar Nabi memberikan keringanan fi syai'in minal kadhib, pada sesuatu apapun dari kebohongan.
Jadi Nabi itu tidak mengizinkan kebohongan sama sekali. Tidak boleh bohong. Dalam jual beli tidak boleh bohong. Dalam mengajar tidak boleh bohong. Dalam apa lagi? Dalam mendidik anak tidak boleh bohong. Dalam apa lagi? Ya, dalam ingin melamar tidak boleh berbohong. Dalam menerima lamaran tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Ya. Dalam menuntut ilmu tidak boleh berbohong. Kata sahabat Ummu Kulsum, aku tidak pernah mendengar Nabi SAW memberikan keringanan pada sesuatu apapun dari kebohongan illa fi salasin, kecuali pada 3 perkara saja. Kecuali pada 3 kondisi, kata sahabat Ummu Kulsum ini. Apa saja 3 itu? Maka beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la a'udduhu kadziban. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menghitung perkara ini sebagai bohong. Aku tidak menganggap perkara ini sebagai dusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yang pertama, ar-rajulu yuslihu bainan nasi. Seorang laki-laki yang mana dia menjadi penengah. Menjadi penengah. Kalau bahasa pengadilannya menjadi mediator. Seorang laki-laki yang menjadi penengah, menjadi mediator, menjadi penghubung yang memperbaiki hubungan antar manusia, antara dua belah pihak, antara dua kampung, antara dua suku, ya. Yaqulul qaula, yang mana lelaki ini untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai, atau mendamaikan 2 kelompok yang bertikai, atau mendamaikan 2 kampung yang bertikai, dia mengucapkan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak benar, bohong. Tapi dia berkata itu wala yuridu bihi illal islah. Dia mengucapkan kebohongan ini tidak lain dan tidak bukan untuk mempersatukan hubungan yang retak, untuk memperbaiki hubungan yang renggang, untuk mendamaikan permusuhan yang terjadi. Contohnya apa? Telah terjadi permusuhan antara misal Zainab dari Prabu Jaya, ya, dengan Ruqayyah dari Gunung Ibul misalnya itu. Bertikai ini. Siapa namanya tadi? Zainab dan Ruqayyah. Maka ada seorang ummahat atau seorang akhwat yang biasa ngaji di Anwar Azza, setelah mendengar hadis ini dia ingin menjadi penengah antara Zainab dengan Ruqayyah ini. Misalnya namanya adalah Hafsah. Nah, misalnya namanya siapa? Hafsah. Maka Hafsah pun datang kepada Ruqayyah. Kata Hafsah, Ruqayyah, apa kabar? Alhamdulillah sehat, masya Allah. Ya, tadi aku ketemu dengan siapa? Zainab. Zainab tadi bertanya tentang kabarmu. Dia sangat rindu dengan kamu. Katanya sudah lama tidak berjumpa. Ya, saya dengar dia ingin bertemu denganmu. Padahal Zainab ingin bertemu tak dengan Ruqayyah? Ya, kata Zainab, oh, lihat wajahmu saja aku tak sudi, gitu kan. Tapi kata Hafsah, Zainab ingin berjumpa denganmu. Maka dalam hati Ruqayyah apa? Masya Allah, ternyata Zainab sekarang sudah tidak marah lagi dengan aku. Ya, lah ngajak bai'an. Maka mulai ringanlah. Ah, masa? Iya, benar, iya. Ah, ini apa? Iya, sumpah. Nah, iya benar, aku tak bohong. Ah, gitu kan. Bohong nggak dia? Bohong. Tapi tujuannya apa? Agar bersatu. Maka kata Nabi SAW, ini tidak dinilai sebagai bohong. Hafsah pun datang kepada siapa? Kepada Zainab. Kata Hafsah, Zainab, tadi aku bertemu dengan Ruqayyah. Kamu bertemu dengan Ruqayyah di mana? Itu di Gunung Ibul. Di mana? Di Al-Madinah. Oh iya. Di mana? Kata Ruqayyah, ngomongnya aku bas. Enggak, Ruqayyah masya Allah menyanjung anti, memuji anti, menyebutkan kebaikan-kebaikan anti. Dia bilang tidak ada wanita yang pernah terbaik yang pernah dia temui kecuali anti, ya. Mungkin selama ini
Zainab Ruqayyah salah terhadap Anti, tapi setelah ini dia tahu bahwasanya Anti itu baik segala macam. Memang iya Ruqayyah bilang itu, iya benar nian. Padahal bohong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak termasuk bohong. Akhirnya ketika Ruqayyah dan Zainab bertemu pada takblik akbar yang akan diadakan di akhir Oktober gitu ya, maka Zainab dan Ruqayyah pun berpelukan. Baik enggak? Baik. Zainab bawa makanan, Ruqayyah bawa makanan. Akhirnya mereka berdamai. Maka dari kejauhan Hafsah pun muncul bunga-bunga dari wajahnya. Oh, masya Allah ya, senang. Berdosa enggak Hafsah? Ibu-ibu? Tidak. Kenapa? Karena dia berbohong untuk menyatukan Zainab dan Ruqayyah. Paham sampai di sini ibu-ibu? Paham ya, alhamdulillah. Ini kondisi yang pertama kata Nabi. Yang kedua, kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yaqulu fil harbi. Yang kedua adalah seorang laki-laki atau seseorang yang mengatakan suatu perkataan di dalam perang. Seseorang yang mengatakan satu perkataan di dalam perang. Jadi kita berperang ini, berperang. Biasanya sebelum peperangan kita memiliki namanya pasukan khusus yang mengintai. Biasa itu ibu-ibu sekalian. Maka misalnya saya ini adalah pimpinan perang misalnya, maka saya mengutus pasukan saya 3 orang. Ada namanya Usamah, ada namanya Zaid, ada namanya Ali. Ada siapa? Ada Usamah, ada Zaid, ada Ali. Ana usus. Ana katakan coba antum pergi ke sana. Coba lihat apa yang dilakukan oleh musuh sekarang. Nah, ternyata ketika dia datang mengintai, ketangkap basah oleh pasukan musuh. Maka 3 orang ini ditangkap. Ditanya oleh musuh, kamu lagi apa? Maka Usamah, Zaid dan Ali mengatakan, kami sedang mencari belut malam-malam ya. Lagi nyari apa? Mencari belut. Satu lagi mengatakan kami sedang mencari ikan cana katanya. Satu lagi mengatakan apa? Saya sedang mencari madu misalnya gitu. Nian, bohong. Tidak, serius. Apakah ini dimaksud bohong? Apakah ini termasuk apakah ini berdosa bohong? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita dalam peperangan. Peperangan tidak termasuk bohong. Bahkan kalau dia berbohong, pasukan kaum muslimin malah hancur, malah rusak, ya. Maka dia boleh berbohong di sana. Kata Nabi SAW, la a'adduhu kadziban. Aku tidak menilai hal tersebut sebagai bohong, sebagai dusta. Jadi sudah berapa ibu? Ada 2. Sekarang yang ketiga. Baik. Warrajulu yuhaddisu imra'atahu wal mar'atu tuhaddisu zaujaha. Dan pada kondisi ketiga adalah pembahasan kita siang hari ini. Apa itu? Seorang suami yang mengatakan perkataan kepada istrinya dan seorang istri yang mengucapkan perkataan kepada suaminya. Maksudnya perkataan apa? Perkataan yang sejatinya itu tidak benar, tapi untuk membangun rasa cinta di antara rumah tangga terucaplah kalimat itu. Contoh, seorang suami bilang sama istrinya, subhanallah, makin lama anti ini makin cantik. Masya Allah. Ya, memang ada bu, makin tua makin cantik, makin tua makin keriput. Berarti bohong. Tapi apa yang terjadi pada diri istri? Senang dia, masya Allah, terima kasih bang ya, ini aku telah buatkan kopi untuk abang. Wah, ini kata Nabi SAW tidak termasuk bohong, ya. Untuk membangun rasa cinta tidak apa-apa, ya. Dan ini sejatinya pun relatif. Cantik itu kan relatif. Bagi orang lain ya nggak cantik, tapi bagi suaminya dia paling cantik, ya. Begitu juga sang istri mengatakan kepada suaminya, bang, masya Allah, makin lama abang nih makin tampan, masya Allah ya. Rambut abang makin lama makin berkilau, maksudnya putih ya gitu ya. Gitu.
Jadi suaminya, masa iya abang sekarang makin keren, masya Allah kan. Padahal ya ubanan tua gitu kan ya. Tapi istrinya mengatakan makin keren, makin ganteng, makin gagah, makin hebat, makin semuanya gitu kan. Membuat suaminya merasa betul-betul sebagai suami. Maka terjadilah hubungan romantisme di dalam rumah tangga. Kata Nabi SAW, hal itu tidak termasuk bohong. Mungkin ini sering terjadi. Yang lebih sering terjadi lagi, bapak-ibu, ibu-ibu sekalian. Kenapa bapak-bapak ini ya? Ibu-ibu ya. Yang paling sering terjadi, masakan. Ibu sudah masak. Wah, masak apa misalnya? Kalau masak yang biasa masak biasanya sudah cocok rasanya. Tapi ibu-ibu kan pengen kreasi. Pengenlah bikin yang seperti yang ada di YouTube. Wah, lah belajar cara membikin apa? Makanan Korea itu? Kemochi apa? Kachimi apa? Apa namanya? Sesomi ya, pokoknya apalah dia cobalah bikin itu. Wah, karena pertama kali praktek, kira-kira rasanya sudah pas belum? Belum pas. Namanya juga baru pertama kali praktek. Disuguhkanlah kepada suami. Suami sebelum makan nanya, ini bikin sendiri atau beli? Bikin sendiri. Belajar dari mana? Dari YouTube. Oh, berarti suami sudah ancang-ancang ini ya. Namanya baru belajar. Maka ketika makan, wah, yang dirasa di lidah tidak enak. Ya. Yang di dalam lidah tidak enak, tapi karena tahu perjuangan istri luar biasa untuk memasak untuk suami, maka suami ketika ditanya oleh istri, gimana bang, enak? Apa kata suami? Enak, masya Allah, pas, wah gitu ya. Padahal di lidah suami tidak enak. Maka kata Nabi SAW, ini tidak termasuk bohong. Bagi istri bagi istri, suami ada perjalanan dinas. Assalamualaikum, ibu-ibu masih bersama? Ya, sip, alhamdulillah ya. Harap tenang tadi ya. Ini contohnya ibu-ibu nih. Jadi ibu-ibu, contohnya suami kita dinas. Misalnya suami kita dinas ke Kalimantan. Misalnya dinas kemana ibu? Ke Kalimantan ya. Ngomong-ngomong ini saya mau tanya dulu, ibu-ibu sudah tahu belum ibu kota negara Indonesia sekarang pindah? Apa nama ibu kota Indonesia ibu? Yang dulu apa? Ibu kota Indonesia dulu apa? Jakarta. Sekarang? Nah, jadi informasi juga ya, tidak apa-apa ya, kajian tapi ada pelajaran IPS-nya. Jadi ibu kota Indonesia insya Allah pindah ke Kalimantan, namanya ibu kota Nusantara, IKN, ibu kota Nusantara, IKN ya, ibu kota Nusantara. Nah, jadi suami ibu misalnya dinas kemana? Ke ibu kota Nusantara, cari oleh-oleh, akhirnya dapatlah ini kain bahan dengan motif, misalnya motif Dayak. Motif apa bu? Motif Dayak. Ibu-ibu yang ada di Prabu Mule ini kenalnya dengan motif apa? Songket. Dengan motif apa? Jumputan. Dengan motif Dayak tidak paham ibu. Maka dikasihlah oleh-oleh itu oleh suami. Wah, ini ibu, untuk ibu apa? Oleh-oleh dari Kalimantan. Pas dilihat oleh ibu apa? Wah, motif macam apa ini? Dalam hati tidak pas, dalam hati nggak suka. Tapi karena suami sudah ingat dengan kita, apa kata ibu? Seneng ndak bu? Oh seneng nian, mau kasih banyak ya bang, masya Allah. Tahu nian abang kesukaan aku aja itu. Padahal tidak suka, tapi untuk menjaga rasa cinta, rasa harmonis, rasa bahagia suami, ibu mengatakan suka. Maka kata Nabi SAW, la a'adduhu kadziban, aku tidak menilai perkara tersebut sebagai perbuatan dusta. Baik, itulah 3 kondisi di mana kita boleh untuk berbohong. Lagi-lagi ibu ya, disitulah 3 kondisi kita diizinkan untuk berbohong.
Yang paling ibu harus catat adalah nomor 3, yaitu ucapan suami kepada istri, usabah istri kepada suami, dengan catatan, dengan tujuan agar rumah tangga itu tetap berdiri harmonis. Ya, jangan sampai kita berbohong itu karena dosa dan maksiat kita, jangan. Ya, naudzubillah, semoga ibu-ibu di sini terbebaskan dari perbuatan buruk semacam ini. Contoh, istri pergi dari rumah, izin dengan suaminya, ya. Ayah, ya, mau kajian di mana? Di Anwar. Ya sudah, berangkatlah. Nak diantar apa pergi dewek? Dekat sinilah. Berangkat dewek be. Ya sudah, hati-hati, siap. Ketika berangkat ternyata bukan ke Anwar, tapi kemana? Belanja, shopping, ya. Pulang ke rumah apa? Pulang ke rumah, apa tadi kajian? Oh bagus kajiannya, Masya Allah, ustaznya lucu, Masya Allah, segala macam itu. Itu bohong. Boleh nggak bohong seperti ini? Tidak boleh, haram. Haram, tidak boleh. Atau yang lain lagi, contoh lagi ibu-ibu. Ini si bapak ngasih uang kepada ibu-ibu. Ibu, ini duit 2 juta untuk belanja bulan ini. Ini amanahnya untuk kita makan sekeluarga yo. Nah, sama ibu-ibu, wah ini ada arisan ini, arisan untuk jalan-jalan ke mana? Ke Danau Suci misalnya gitu. Wah, arisan berapa? 500.000. Wah. Akhirnya sebelum 1 bulan uang itulah sudah habis. Akhirnya ibu ngomong, abang, apa namanya? Ini Masya Allah harga barang pada naik bang. Ternyata 2 juta tidak cukup bang, tambahlah lagi 1 juta lagi bang, gitu kan. Kenapa? Ya ini semua habis buat makan kita bang, ini semua aku untuk berikan untuk dirimu, gitu kan. Boleh tidak seperti ini? Tidak boleh, ya. Jadi yang dimaksud bolehnya berbohong itu adalah agar kita menjaga kebaikan romantisme, kebaikan rumah tangga. Bukan untuk menutupi kesalahan kita, bukan. Tapi kita berbohong untuk menutupi kesalahan pasangan kita di hadapan pasangan kita sendiri. Begitu ya. Itu apa namanya? Garisnya. Garisnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh kan boleh berbohong gitu ya. Ibu jalan-jalan kemana terus ibu bilang kajian. Tidak boleh, haram ibu sekalian. Tidak boleh. Nah, kemudian di sini ada beberapa faedah. Tadi sudah faedah semua sejatinya, tapi tidak apa-apa, kita baca faedahnya. Yang pertama, kata penulis di sini haram untuk berdusta di antara manusia. Tidak boleh berdusta di antara manusia. Ini hukumnya, hukum asalnya tidak boleh berdusta kecuali pada 3 kondisi ini saja. Kecuali pada 3 kondisi ini saja. Selain itu tidak boleh berdusta. Ya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah yang benar, yang jujur walaupun itu pahit. Ucapkan. Ya. Bahkan ibu-ibu sekalian, bila perlu, ya, tidak semua yang tadi saya contohkan itu bisa ibu lakukan, tidak semua. Kadang-kadang kita memang harus jujur. Kita harus memilih waktu yang pas untuk jujur. Contoh tadi. Contohnya seorang istri tadi masak, terus di lidah kita tidak enak. Karena dia sudah capek masak, kita bohong tadi. Kita katakan apa? Enak. Tapi setelah dia normal, setelah dia senang, bilang ke dia, Dek, sebetulnya tadi kurang pas rasanya. Yang pas itu tambah ke garamnya dikit. Nah, itu penting untuk kita jujur. Kalau enggak dia masak terus dengan pola seperti itu, ya yang kita sendiri yang jadi kewalahan. Begitu juga tadi kain yang dibelikan oleh suami kita. Setelah suami kita selesai, tenang, ya, bahagia, terus kita bilang sama suami, Bang, sebetulnya anak kurang sreg dengan motif Dayak seperti ini. Lebih baik kalau abang beli oleh-oleh makanan baik plus uang biar aku beli pakaian sendiri. Itu penting untuk disampaikan. Daripada nanti tiap kali ke Kalimantan belikan kain itu, repot kita ya. Kita mau makainya ndak mau, kemudian ya suami kita nganggapnya itu yang terbaik. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi itu tergantung sikon kondisi. Kalau seandainya suami kita siap untuk menerima jujurnya, kita ucapkan jujur, ya. Jangan sampai juga kita tidak jujur terus, nanti repot. Rumah tangga seperti itu repot. Karena rumah tangga itu asasnya kejujuran. Jujur. Sehingga seorang suami ketika meninggalkan istrinya di rumah itu tenang. Begitu juga seorang istri ketika melepas suaminya berangkat kerja tenang.
karena jujur. Tapi kalau ndak jujur, wah itu serba prasangka. Balik ke rumah, mana HP? Nyingok dulu, tes dulu, apa ini? Ini kontak siapa? Siapa ini? Siapa ini? Ngapa manggil Neng? Ngapa manggil Teteh? Ngapa manggil ini? Ini jadi permasalahan. Makanya harus jujur, harus terbuka. Taib. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, adalah tujuan dari bolehnya bohong di sini adalah untuk memperbaiki urusan manusia, ya, untuk memperbaiki hubungan antar manusia, termasuk di dalamnya adalah hubungan rumah tangga, hubungan suami istri. Ya. Kemudian yang ketiga, bolehnya bohong antara suami istri ini tidak menjatuhkan hak salah satu di antara keduanya. Kita dalam berbohong ini bukan dalam rangka untuk menyelamatkan, untuk mengamankan kewajiban kita, sehingga kewajiban kita tidak usah dipenuhi, bukan, ya, tapi untuk menjaga perasaan satu di antara yang lain, ya. Jadi tujuannya bukan untuk aku bohong be, ngapo, biar aku dak ini, misalnya contoh, ini yang tidak boleh. Misalnya kita sehat, ibu-ibu sekalian. Misalnya kita sehat, kuat untuk masak, kuat untuk nyuci, kuat untuk jemur, kuat untuk apa? Untuk nyetrika. Tapi kita bohong, ya, bang, aku rasanya lemes sekali bang hari ini bang, ya bang. Kalau bisa masakan beli saja bang, kalau bisa di laundry saja bang, ya. Tujuannya apa? Males kita. Maka ini tidak boleh bohong seperti ini. Tidak boleh bohong seperti ini. Atau seorang suami juga sama. Tahu istrinya dapat harta waris. Wah, baru dapat warisan. Maka sang suami bohong juga sama istrinya. Dek, sepertinya abang kena ini anemia, ya, kurang darah. Jadi hari ini tidak baca jualan, Dek. Gimana kalau seandainya uang yang kemarin dapat dari transferan kakak itu dipakai be untuk makan kita sebulan ini. Ini tidak boleh. Jadi bohong yang kita lakukan tadi bukan untuk menghilangkan kewajiban kita, tidak. Ya, sekali lagi bukan untuk menghilangkan kewajiban kita. Faedah yang ketiga, al-kadzibu bainaz zaujaini yadkhulu fi babil amani. Sejatinya bohong antara pasangan suami istri ini masuk dalam pembahasan apa? Ya, ucapan-ucapan yang membahagiakan suami istri, ya. Kalau bahasa ininya gombal, ya. Bohong yang dimaksud ini adalah gombal. Jadi kalau menggombali istri boleh enggak? Boleh, tapi jangan istri orang, istri sendiri. Ya, menggombali suami boleh enggak, Bu? Boleh, asal suami sendiri. Kalau suami tetangga, Bu, haram, tidak boleh, ya. Jadi yang dimaksud bohong di sini singkat katanya adalah menggombal. Menggombal boleh, tapi menggombal suami atau istri, ya. Ini faedah keberapa? Keempat. Yang kelima, yanbaghi lil mar'ati an tastafida min hadhihi rukhsah indal hajati fi istimrariyati hayatiha az-zawjiyah. Sejatinya bagi seorang wanita mengambil keringanan ini saat betul-betul mendesak untuk kelanggengan rumah tangganya. Jadi mendesak saja, ya. Kalau tidak mendesak jangan berbohong. Kalau tidak mendesak jangan berbohong, karena hukum asalnya adalah tidak boleh berbohong. Jadi kalau menggombal, ya menggombal saja dengan yang fakta-fakta saja, yang benar-benar saja. Jangan pakai yang bohong, ya. Jadi pemilihan yang tidak benar itu terakhir, karena itu merupakan keringanan. Hukum asal berbohong itu dosa. Tapi kalau nggak bisa kecuali harus berbohong, maka lakukanlah sesuai dengan kadarnya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan, ya. Jadi kalau tadi kita ke sudut, ya, suami kita sudah belikan oleh-oleh, badannya sepertinya capek, lelah, berharap kita senang dengan hadiahnya, terpaksa kita bilang senang, itu ya, bahagia. Padahal dalam hati tidak senang, tidak bahagia, ya, begitu. Yang berikutnya, alal mar'ati an taqtasira fil kadhibi ala ma ubiha laha wala yujawizu laha at-tawas wala yajuzu laha at-tawassu.
Hendaklah seorang wanita betul-betul mencukupkan bohong ini secukupnya saja, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Kemudian yang terakhir, laisat kullu baitin qa'imatun atau qa'imatan 'alal hubbi bal ba'duha qa'imatun 'alal kadhibil mubah. Tidak semua rumah tangga itu berlangsung dengan penuh cinta kasih sepanjang waktu, tapi ada kalanya ada bohong yang diizinkan ini. Ya begitu tadi yang telah dicontohkan, ya. Ada saatnya bohong yang diizinkan itu, ya. Mungkin dalam hal masakan, mungkin dalam hal hadiah, ya. Mungkin dalam hal capek, misalnya saja, misalnya ini seorang suami pulang ke rumahnya, ya, sebetulnya capek, tapi ketika istrinya bilang, bang temenin aku ke pasar ya, sepertinya semangat banget kan. Padahal suaminya baru pulang sip malam misalnya, temenin ya bang ke pasar ya, gitu kan. Abang ndak capek kan, gitu kan. Maksa lagi ngomongnya, abang ndak capek kan, gitu kan. Maka kata suaminya, iya ndak capek, padahal dalam hatinya capek. Maka ini dibutuhkan, karena tidak selamanya kehidupan rumah tangga itu cinta terus, ya. Kadang-kadang ada konflik. Maka untuk menghilangkan konflik itu, maka kita perlu dalam tanda kutip ya berbohong tadi, ya, berbohong yang diizinkan dengan kadarnya masing-masing, jangan berlebih. Begitu juga para istri misalnya. Sebetulnya istri itu ngantuk. Istri itu ngantuk, tapi ketika suami baru dapat sesuatu yang ingin dia ceritakan dengan istrinya, begitu ya, pulang kerja sudah larut malam jam 12, istri juga sebetulnya sudah tidur gitu, tapi suami tidak bisa nahan untuk bercerita. Maka suami bercerita, dek kamu masih kuat kan, dengeri cerita aku dulu ya, gitu ya. Maka sang istri pun mengatakan, iya bang, aku tidak ngantuk, padahal ngantuknya setengah mati. Nah, maka ini diizinkan. Baik, itulah pembahasan dari hadis nomor 77. Kita lanjutkan pada hadis nomor 78. Baik. Hadis ke-78 ini berkaitan tentang hukum khulu. Tentang hukum apa? Tentang hukum khulu. Apa itu khulu? Khulu itu seorang wanita meminta kepada hakim atau meminta kepada pengadilan agar dijatuhkan talak, talak dengan syarat sang wanita siap mengembalikan semua mahar yang diberikan oleh suami. Itu khulu. Khulu adalah meminta kepada hakim, kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak, ya, kepada dirinya dengan syarat sang istri siap mengembalikan semua mahar yang diberikan oleh suami. Ya, ini khulu namanya. Ya, kalau laki-laki punya hak talak, laki-laki mentalak. Kalau laki-laki yang mentalak, maka maka perempuan tidak wajib untuk mengembalikan maharnya. Bahkan mahar itu sudah menjadi hak milik dia pribadi. Itu kalau mahar, kalau ditalak. Tapi kalau wanita yang minta bercerai, menggugat cerai, maka namanya khulu. Khulu itu adalah seorang wanita siap mengembalikan semua mahar yang diberikan oleh suaminya saat masih saat dia awal dipinang, ya. Saat di awal dipinang. Baik, kita baca hadisnya. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia mengatakan annam ra'ata Sabiti ibni Qaisin, bahwasannya istri dari Sabit bin Qais, seorang sahabat, bahwasanya ada seorang sahabat namanya Sabit bin Qais memiliki istri. Atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, istrinya ini datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faqalat, maka istrinya siapa? Sabit bin Qais ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Sabit bin Qais, suamiku Sabit bin Qais, ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin, aku tidak mendapatkan celah untuk mencela akhlak dan agamanya. Kata istrinya Sabit bin Qais, Sabit bin Qais, suamiku ya Rasulullah, aku tidak memiliki celah untuk menghina akhlak dan agamanya. Aku tidak memiliki celah untuk menghina akhlak dan agamanya. Akhlaknya bagus, agamanya bagus. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Namun aku tidak ingin melakukan kekufuran dalam Islam. Itu kata siapa? Kata istrinya Sabit bin Qais. Artinya apa? Istrinya Sabit bin Qais ini tidak mencintai Sabit bin Qais. Ya, tidak mencintai Sabit bin Qais. Ada riwayat yang lain menunjukkan bahwasannya di awal, ibu-ibu sekalian, istrinya Sabit bin Qais ini tidak ada masalah dengan Sabit bin Qais. Menerima, ya wajahnya Sabit ya dalam tanda kutip pas-pasan begitu ya. Jadi menerima, tidak jadi masalah karena akhlaknya bagus, agamanya bagus. Cuman dalam riwayat yang lain ya disebutkan ada seorang istri dari sahabat melihat suaminya itu berjalan bersama sahabat yang lain, maka dia dapati suaminya itu dalam tanda kutip paling jelek di antara sahabat yang lain. Mungkin paling pendek, mungkin hidungnya paling pesek, mungkin rambutnya paling jelek begitu ya. Maka dia menilai dalam dirinya, ternyata suamiku jelek sekali ya, katanya gitu ya. Suamiku jelek sekali. Maka dia khawatir. Khawatir apa? Khawatir kekufuran dalam Islam. Apa kekufuran dalam Islam yang dimaksud? Adalah kufur kepada kebaikan suami. Adalah kufur kepada kebaikan suami. Kata Nabi SAW, aku pernah melihat neraka. Ternyata penghuni neraka itu paling banyak adalah wanita. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa mereka masuk neraka? Yakfurna, kata Nabi, mereka kufur. Maka kata para sahabat, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, la, bukan. Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Tapi para wanita itu kufur kepada kebaikan suami, kufur kepada kebaikan keluarga. Itu ya. Jadi kata istrinya Sabit bin Qais, tapi aku takut kekufuran dalam Islam. Aku takut Sabit untuk mengembalikan maharnya, yang mana mahar waktu engkau menikah itu dia memberikan kepadamu sebuah kebun. Ya, maharnya ndak sedikit, kebun ya. Kalau kita sekarang dikasih kebun balem ya. Dikasih, inilah untuk kau 5 hektar. Ini maharmu. Kata Nabi SAW, apakah engkau berkenan untuk mengembalikan kebunnya? Kata dia, qalat na'am, iya aku berkenan, yang penting aku pisah. Kenapa? Aku takut kufur kepada suamiku, aku takut tidak bisa menahan diri untuk tidak mencela dia, ya, karena jelek gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, iqbalil hadiqata wa talliqha taliqatan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Sabit bin Qais, terima kembali kebun ini dan talaklah dia. Maka dengan itu terjadilah khulu, yaitu seorang suami mendapat kembali nilai maharnya dengan syarat dia mentalak istrinya. Maka terjadilah talak itu ya. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga para akhwat, inilah solusi dalam Islam. Inilah solusi dalam Islam. Jadi ketika agama Islam mensyariatkan pernikahan, pasti ada solusinya dalam permasalahan rumah tangga itu. Karena rumah tangga tidak mungkin tanpa masalah, pasti ada masalah. Ketika kita menghadapi masalah, maka kita harus pandai-pandai menyikapi diri. Pandai-pandai menyikapi diri. Yang pertama, kalau seandainya permasalahannya ada pada istri, ini ibu-ibu dulu ya. Assalamualaikum. Ya, ini ibu-ibu dulu. Kalau permasalahannya ada pada istri, maka petunjuknya ada di dalam surat An-Nisa ayat 34. Petunjuknya ada di dalam surat An-Nisa
ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallati wallai takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan para istri yang kalian takutkan mereka durhaka kepada dirimu wahai suami, maka berikanlah 3 tahapan pendidikan. Yang pertama adalah hendaklah engkau menasehatinya. Yang kedua, hendaklah engkau memisahkannya di tempat tidur. Yang ketiga, hendaklah engkau memukulnya. Tapi pukulan bukan untuk membunuh, pukulan mendidik. Dipukul dengan kayu siwak, dipukul di bagian paha, dipukul di bagian, mohon maaf, bokong. Jangan tampar wajahnya, tapi pukul di bagian yang banyak dagingnya. Ya. Tapi kalau sampai dipukul pun dia tidak berubah, maka faba'asu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Coba utusan dari keluarga istri, utusan dari keluarga suami untuk memperbincangkan bagaimana caranya ini agar istrinya bisa kembali nurut dengan suami. Andai tidak bisa, maka perpisahanlah tahapannya, yaitu firaq, yaitu talak. Sang suami mentalak istri. Namun talak juga bukan sembarang talak. Talak itu ada 3 kali. Talak pertama ketika diucapkan oleh sang suami ditalak, aku talak engkau, misalnya seperti itu. Maka wajib bagi seorang istri tetap berada di dalam rumah suami selama masa iddah. Seberapa masa iddahnya? Salah satu kuru, yaitu 3 kali haid. 3 kali haid. Para ulama berselisih pendapat, apakah 3 kali haid atau 3 kali haid sampai suci. Ya, misalnya kita ambil pendapat 3 kali haid sampai suci. Maka misalnya ibu ditalak sekarang, misalnya ya, maka haid yang pertama ditunggu dulu. Ya, haid yang pertama ditunggu sampai dia selesai haid. Itu baru 1. Kemudian tunggu lagi haid yang kedua sampai suci, itu 2, itu masa iddah. Tunggu lagi haid yang ketiga sampai suci. Baru itulah sampai habis itu suami tidak rujuk, tidak kembali kepada ibu, maka itu ibu harus keluar dari rumahnya. Dan ibu telah jatuh pada namanya talak bain sugro. Talak berpisah tapi kecil. Ya. Jadi gimana kalau seandainya suatu saat, ya ketika berpisah ini, maka ibu sudah boleh untuk menikah lagi, sang suami sudah tidak wajib lagi menafkahi ibu dan ibu harus keluar dari rumah suami. Tapi selama masa iddah, ibu-ibu tidak boleh keluar dari rumah suami. Suami juga harus tetap menafkahi kecuali nafkah batin. Kalau nafkah batin berarti itu rujuk. Ya, tidak mungkin orang talak kemudian berhubungan. Kalau berhubungan artinya minta rujuk, gitu ya. Jadi ketika ditalak, seorang istri itu tetap berada di rumah, tetap mendapatkan nafkah dari suami. Ini kesempatan. Maka sang suami, sang istri juga berpikir, kita 3 bulan lebih berada satu rumah, tidak berhubungan, diam-diaman seperti ini, ya sudahlah, lebih baik rujuk saja. Ini bimbingan Islam. Jadi jangan sampai setelah kita talak istri kita, kita usir, pergi kau dari rumahku. Atau karena suaminya numpang kepada rumah istrinya, pergi kau dari rumahku. Ini tidak boleh juga. Ya, tetap satu atap sampai selesai masa iddah. Karena masa iddah itu adalah masa tunggu antara untuk kembali rujuk atau untuk betul-betul berpisah. Ya. Jadi kalau seandainya sudah pisah, talak bain sugro, suatu saat ibu belum menikah, suami ibu yang lama pengen ngajak nikah lagi, boleh. Sampai berapa? Sampai kedua kali. Ya, misalnya terjadi cekcok lagi, akhirnya tahapan awal dinasihati tidak mempan, kemudian dipisahkan tempat tidur tidak mempan, dipukul tidak mempan, diutus utusan dari keluarga tidak mempan, akhirnya sang suami mentalak lagi, talak 2, sama, menunggu lagi masa iddah. Tapi ibu mengatakan, lah habis, aku tidak katik lagi haid. Terus bagaimana masa iddahnya? Masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan, yaitu 3 bulan hijriyah. Ya, 3 bulan. Maka ditunggu 3 bulan. Setelah 3 bulan, kalau memang tidak rujuk lagi, maka ibu jatuh lagi pada talak bain sugro kedua. Talak bain sugro kedua. Kalau suaminya pengen nikah lagi, masih boleh nikah lagi. Ya, dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru.
Kemudian nikah lagi. Ketika nikah lagi cekcok lagi, dinasihati tidak mempan. Kemudian ya dipisahkan tempat tidur tidak mempan, dipukul tidak mempan, dikasih utusan dari keluarga tidak mempan, akhirnya ditalak lagi. Ku talak engkau, maka ini jatuh pada talak ketiga, dan talak tiga ini namanya talak bain kubra. Maka menunggu lagi, kalau dia masih ada haid, nunggu 3 kali haid sampai suci. Kalau dia sudah tidak haid lagi, maka menunggu 3 bulan. Setelah itu kalau masih setelah itu mau dia rujuk, mau dia tidak rujuk, tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi dia berhubungan, tidak boleh lagi rujuk. Namanya talak bain kubra, talak yang betul-betul besar, tidak boleh lagi. Tapi masih ada kesempatan tak bagi suami untuk menikahinya lagi? Masih ada kesempatan dengan syarat. Dengan sukarela sang istri menikah dengan laki-laki lain tanpa paksaan. Sang suami yang kedua menceraikan istri, selesai masa iddahnya, sang istri mau bernikah lagi dengan suami pertama boleh. Tapi dengan syarat istri ini menikah dengan laki-laki kedua dan berhubungan badan dan bercerai dengan sukarela, bukan dengan disewa. Kalau disewa maka haram, tidak sah. Ya. Nah, ini tahapannya panjang kalau untuk suami. Kalau untuk suami panjang. Tapi kalau untuk istri, kalau dia tidak senang dengan suaminya, maka dia menyodorkan kepada pengadilan, kepada mahkamah, minta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar. Ya, kalau diidentifikasi, kalau diputuskan memang berhak untuk berpisah, maka berpisah, khulu dia. Khulu. Nah, begitu jadi ibu. Jadi alasan khulu ini yang paling penting adalah ketika kita tidak bisa menerapkan hukum Allah. Jadi ibu boleh meminta khulu kalau ibu tidak bisa menegakkan hukum Allah. Misalnya ibu dilarang untuk sholat, ibu dilarang untuk bertauhid, ibu dipaksa untuk syirik, maka boleh ibu minta khulu. Ya, ibu jelas pada suami mental, malah dianiaya, dipukul, ya. Atau ibu juga tidak mendapatkan nafkah baik batin ataupun lahir dan ibu tidak ridho, boleh mengajukan hulu. Atau seperti kisahnya siapa? Istrinya Sabit bin Qais. Bukan karena akhlak, bukan karena agama, tapi dia takut durhaka kepada suaminya karena suaminya tidak sesuai dengan tidak enak dipandang oleh dia, maka boleh minta hulu, ya. Maka boleh minta khulu. Di sini ibu-ibu sekalian kita mendapatkan faedah bahwasanya dulu pernikahan para sahabiat itu begitu mudah, mudah, tidak mandang wajah dia, akhlaknya bagus, agamanya bagus, jalan menikah sudah. Walaupun mungkin penampilannya tidak menari, tidak ini, tidak itu. Nah, baru muncul itu dalam riwayat yang lain saat membandingkan. Nah, ini ibu-ibu, maka jangan bandingkanlah. Ya, suami kita ini, ya, suami kita tuh paling ganteng. Untuk siapa? Untuk kita sudah, ya. Jangan juga kita sandingkan suami kita, foto suami dengan foto Syahrukan. Jangan, ya. Pastilah Syahrukan yang paling ganteng. Iyalah, dia artis, berapa harga make upnya gitu kan. Atau suami kita bandingkan dengan Thomas Djorghi, ya ganteng Thomas Djorghi, jangan gitu, ya. Siapa lagi artis-artis ini yang diketahui? Ya, zaman dulu, tapi ya, kalau zaman sekarang tidak tahu. Oh ya, zaman sekarang ini suami kita bandingkan dengan siapa? Siapa yang banyak di jalan-jalan itu apa? Ya pokoknya itulah, ya. Jangan dibandingkan lah, ya. Kalau dibandingkan ya kalah lah. Suami kita itu bekerja keras. Mungkin suami kita ganteng, ibu. Dulu suami kita ganteng, kulitnya mulus, ya. Tapi dulu waktu bayi. Iya. Kalau sekarang lah kasar. Kenapa? Karena berjuang untuk menafkahi kita. Ya, dulu suami kita itu imut-imut, masya Allah, ya. Sekarang ya dibakar oleh matahari, capek, lelah, letih. Untuk apa? Untuk menafkahi kita. Maka jangan lihatlah, ya, ibu-ibu sekalian, jangan lihatlah pada fisik, ya. Makin lama kita menikah ini makin tahu yang paling kita butuhkan adalah tanggung jawab seorang suami dan kesetiaan suami. Itu yang kita butuhkan, ya. Bagaimana dia setia mendampingi kita dalam suka maupun duka, siap membimbing kita, siap selalu mengingatkan kita, menerima apapun yang kita miliki. Itu anugerah besar, walaupun hidungnya mancung ke dalam, Bu,
ya, itu tetap suami kita yang paling gagah, paling hebat. Dan ingat ibu-ibu sekalian, kalau kita dengan suami kita sama-sama soleh, kalau kita dengan suami kita sama-sama taat beribadah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Yang mana di dalam surga itu tidak ada orang jelek. Suami kita di dunia jelek, masuk surga lebih ganteng dari segala apapun. Ya, tapi bersabar, dunia ini kan sebentar ibu-ibu sekalian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya yang menipu saja, sebentar. Ya, sebentar. Ya, maka ibu-ibu sekalian sabar saja. Kalau suami kita kurang ganteng, kalau suami kita kurang tinggi, kalau suami kita kurang kurus, ya, kalau suami kita kurang gemuk, sabar saja. Dialah suami, asalkan ada syarat, asalkan akhlaknya bagus, asalkan agamanya bagus. Tapi kalau dia menghalangi untuk beribadah, kalau dia menzalimi kita, ya silahkan, ya, bisa mengajukan khulu. Ya, sebelum itu tahapan silakan dilaksanakan, minta nasihat, utus-utusan gitu ya, dan lain sebagainya, silakan dimediasi. Tapi kalau mentok silakan minta khulu. Tapi alasannya akhlak dan agama. Tapi kalau fisik jangan. Kalau fisik jangan, usahakan jangan. Walaupun itu boleh. Bolehnya apa? Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang wanita untuk minta cerai dengan suami karena suaminya ya tidak enak dipandang oleh dia, sehingga dia takut melakukan perbuatan kufur, yaitu tidak mau ya mengakui kebaikan sang suami. Wallahu alam bissawab. Nah, taib, faedahnya sudah include ya dari penjelasan tadi, enggak usah kita baca ya. Kita lanjut pada hadis nomor 79. Kita lanjut pada hadis nomor 79. Nah, pada hadis 79 ini kita akan kembali mengingat tentang sebuah kisah yang mengharukan, yaitu kisah tentang meninggalnya salah satu anggota dari keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ini pernah kita baca pada hadis-hadis sebelumnya, namun kita ulangi lagi karena momennya berbeda. Ya. Taib. Hadis ke-79, an Usama ibni Zaidin, dari sahabat Usama bin Zaid, semoga Allah merahmati meridhoi keduanya, Usama dan Zaidnya. Usama berkata, arsalat ibnatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Maka salah satu anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu anak perempuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Nabi, mengabarkan, apa kabarnya? Inna benan li kubidho, sesungguhnya anak laki-lakiku meninggal. Ya, jadi cucunya Nabi yang meninggal. Salah satu anaknya Nabi, anak Nabi yang perempuan ada 4. Yang pertama namanya Zainab, nomor 2 namanya Ruqayyah, nomor 3 namanya siapa bu? Nomor 1 namanya Zainab, nomor 2 Ruqayyah, nomor 3 Ummu Kulsum, nomor 4 Fatimah. Ya, dari 4 anak Nabi ini salah satunya mengatakan, mengirim utusan kepada Nabi dan mengatakan, inna benan li kubidha, sesungguhnya salah satu anak kami meninggal. Kemudian anak Nabi itu mengatakan, faktina, tolonglah wahai ayah datang kepada kami. Maka Nabi SAW pun menjawab, fa'arsala yukri'us salama. Maka Nabi SAW mengatakan kepada utusan tersebut, ucapkan salamku kepada dia. Ya, Nabi tidak datang, Nabi tetap mengutus terlebih dahulu. Wa yaqul, dan Nabi SAW menyampaikan kepada utusan itu untuk menyampaikan kepada anak perempuannya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalim musamma faltasbir wal tahtasib. Ini ucapan yang diucapkan oleh Nabi kepada anak perempuannya yang anaknya meninggal. Jadi cucu Nabi yang meninggal. Apa kata Nabi? Inna lillahi ma akhadha.
Sesungguhnya milik Allah lah apa-apa yang ia ambil. Ini ibu-ibu kita pahami ya, karena kita pasti kehilangan ibu-ibu, kita pasti kehilangan. Mungkin kita kehilangan suami kita, mungkin kita kehilangan anak kita, mungkin kita kehilangan orang tua kita, kita pasti kehilangan. Ya, kalau ndak kita yang kehilangan, keluarga kita yang kehilangan kita. Ya, nih tadi pagi Ana dapat kabar di diberitahukan bahwasanya teman Ana dulu, teman dari SD, teman dari TPA, teman SMP, teman SMA meninggal. Usianya masih sangat belia, 30-an ibu, 30-an. Ya, 30-an. 31 apa 32. Masih sangat muda. Ya, ibu-ibu di sini ada yang lebih dari 30 umurnya? Ada ya. Itu teman saya aja 30 Bu, meninggal Bu. Ya, kita harus siap-siap. Ya, jangan pernah kita memandang ajal itu jauh, ajal itu dekat. Ajal itu begitu dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum." Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat ya daripada urat leher kalian, yaitu kematian itu datang lebih dekat daripada urat leher kita. Maka siapkan diri kita, siapkan diri kita kehilangan suami, siapkan diri kita kehilangan anak, siapkan Bu. Ya, ibu-ibu harus siapkan. Kalau tidak siapkan, meratap. Ya, sekali lagi anak katakan, kalau ibu tidak siapkan diri ibu dari sekarang, diri akhwat dari sekarang, walaupun belum punya suami, siapkan. Suami kita itu milik Allah, dan Allah siap mengambilnya kapanpun. Ini ada kisah lagi ibu-ibu sekalian. Anak punya teman waktu kuliah di Jember, masih muda ya, baru 21 atau 22. Rencananya liburan ingin menikah. Dia asli Lombok ya, mau pulang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan ingin menikah pada liburan. Apa yang terjadi? Belum sampai liburan ternyata ajalnya datang. Beliau meninggal di kamar di asrama. Ya, beliau meninggal di kamar di asrama. Mendengar kabar itu, calon istrinya syok. Ya, ibu-ibu sekalian, calon istrinya syok. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tidak menikah. Ya, tidak tahu, mungkin sekarang sudah menikah. Itu beberapa tahun tidak menikah. Kenapa? Karena trauma. Karena apa? Karena trauma. Ya, ibu-ibu sekalian. Ya, karena apa? Karena trauma ibu-ibu. Ya, karena trauma. Maka kita harus siapkan diri kita. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu indahu bi ajalin musamma. Kata Nabi SAW, sesungguhnya milik Allah apa-apa yang Allah ambil, dan untuknya apa-apa yang Allah berikan, dan setiap sesuatu yang ada di sisinya memiliki kadar waktu tertentu. Maka hendaklah engkau bersabar, dan hendaklah engkau mengambil pahala. Ya. Kata Nabi SAW, mengutus utusan kepada anaknya, sampaikan kepada anakku, sesungguhnya milik Allah lah apa-apa yang Allah ambil, dan untuknya lah apa-apa yang Allah berikan, dan setiap sesuatu yang ada di sisinya memiliki batas waktu. Maka hendaklah dia, yaitu anakku, bersabar, dan hendaklah dia, yaitu anakku, meminta pahala di sisi Allah. Kemudian setelah mendapatkan kabar seperti itu, maka anaknya Nabi mengirimkan utusan lagi. Fa arsalat ilaihi tuksimu alaihi layatiyannaha. Maka anaknya Nabi mengutus lagi utusan dan bersumpah meminta agar Nabi SAW datang menemui mereka.
Faqama wa ma'ahu Sa'ad ibn Ubadah. Maka Nabi SAW pun akhirnya berdiri dan mengajak sahabat Sa'ad bin Ubadah. Demikian juga Nabi SAW mengajak sahabat Mu'adz ibn Jabal. Demikian juga Nabi mengajak sahabat Ubay bin Ka'ab. Demikian juga Nabi mengajak Zaid ibn Sabit dan sahabat-sahabat yang lain yang ada saat itu bersama Nabi. Jadi Nabi berombongan. Farufiya ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu. Maka jenazah anak tadi diangkat kepada Nabi, diberikan kepada Nabi. Wa nafsuhu tataqaqa'u. Sedangkan jiwanya Nabi, dirinya Nabi itu gemetaran. Ya. Tataqaqa'u. Ya. Kenapa? Bergetar, menahan tangisan beliau, menahan kesedihan beliau. Nah, habis tu annahu qala ka'annaha syannun. Aku menganggap, kata Usama bin Zaid ini, Nabi SAW itu sedang ya gempa atau bergetar itu. Fafadat ainahu. Maka Nabi SAW meneteskan kedua air matanya dari mata beliau yang agung, yang mulia. Faqala Sa'ad. Maka melihat Nabi SAW meneteskan air mata, sahabat Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, ma hadza? Wahai Rasul, apa ini? Kenapa engkau menangis? Kata Sa'ad bin Ubadah. Faqala, maka Sa'ad mengatakan, hadhihi rahmatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi rahmatun. Ini adalah kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadihi, yang Allah tanamkan pada diri hamba-hambanya. Wa innama, dan ketahuilah, yarhamullahu min ibadihi rumhama. Allah hanya akan menyayangi bagi hamba-hambanya yang penyayang. Artinya apa? Tetesan air mata ketika kita kehilangan anak, ketika kita kehilangan suami, ketika kita kehilangan orang tua, itu merupakan tanda kasih sayang kita. Jadi boleh? Boleh. Yang tidak boleh meratap. Apa yang tidak boleh? Meratap. Apa itu meratap? Memukul wajah, merobek-robek pakaian, menjenggut-jenggut rambut, ya, tidur-tiduran di mana? Di lantai, memecahkan piring, memecahkan sendok, memecahkan apa? Memecahkan gelas, banting-banting panci. Itu yang tidak boleh. Ya, kemudian juga mengucapkan apa? Seperti yang dilakukan oleh orang yang meratap. Allah tidak adil, kenapa dia dulu, harusnya aku dulu, anakku, kenapa engkau dulu? Ini meratap, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau menangis boleh tidak? Boleh. Ya, ibu kehilangan orang tua menangis, boleh tidak? Boleh. Sampai terceguk-ceguk, boleh. Tapi kata Nabi SAW, tidak boleh mengucapkan kalimat kecuali yang Allah ridhoi. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah hadis ke 79 yang kita baca pada siang hari ini. Mungkin sudah masuk waktu asar. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Jadi ibu-ibu sekalian, kehidupan rumah tangga itu pasti ada cobaannya. Salah satu cobaan dalam rumah tangga adalah kehilangan anggota keluarga. Entah itu anak, entah itu suami, entah itu istri, entah itu mertua, entah itu orang tua. Pasti ada kesedihan dalam rumah tangga itu. Maka hendaklah kita bersabar, hendaklah kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan sejatinya apabila kita menangis, tangisan kita itu merupakan tanda kasih sayang kita, bukan karena meratap. Lagi-lagi bukan karena meratap. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Yang online ada, Kak? Enggak ada. Taib. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin ini pesan dari ana pribadi, ibu-ibu sekalian. Ana sangat bahagia ya, ibu-ibu.
Ibu-ibu semangat hadir kajian, bawa keluarga, bawa anak, ya mungkin juga suaminya juga diajak untuk hadir kajian. Senang, bahagia, alhamdulillah. Inilah bekal kita ibu-ibu. Kita tidak tahu hidup kita panjang atau pendek, yang pasti perjalanan kita di akhirat itu panjang, butuh banyak bekal. Salah satu bekal terbaik yang bisa kita persiapkan adalah bekal ilmu. Kita datang kajian seperti ini, kita berharap kita dapat ilmu. Dengan ilmu yang kita dapat beramal. Dengan amal yang kita kerjakan, kita berharap Allah terima, sehingga kita